Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pawai PAUD dan Dikmas. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Bagi yang belum, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini apabila bermanfaat, agar channel ini dapat lebih berkembang kembali. Pada video kali ini yang akan saya jelaskan terkait tentang penyelesaian residu NIK pendidik dan tenaga kependidikan dengan menggunakan aplikasi Verval PTK di halaman vervalptk.data.kemdikbud.go.id. Nanti akan saya praktekkan contoh dari kesalahan NIK yang harus diperbaiki yang akhirnya menjadi residu bagi PTK tersebut. Nah, di sini di aplikasi Verval PTK, di sini yang pertama adalah akses pengelola data, yaitu menggunakan operator satuan pendidikan. Yang kedua, proses bisnis yang berjalan yang ada di dalam aplikasi Verval PTK, yaitu penerbitan NUPTK, penonaktifan NUPTK, klaim NUPTK, tukar NUPTK, pembaruan arsip NUPTK, penyelesaian residu NIK melalui mekanisme perbaikan identitas dengan mengacu pada data induk kependudukan, yaitu di Ditjen Dukcapil Kemdagri. Jadi ini yang akan saya jelaskan lebih ke tentang penyelesaian residu NIK melalui mekanisme perbaikan identitas. Di sini tampilan dari aplikasi Verval PTK-nya. Kemudian lanjut. Nih, data residu PTK. Ini di beranda. Nanti di sini setiap satuan pendidikan itu memiliki daftar untuk pemeriksaan data PTK yang terdeteksi sebagai residu NIK. Data residu ditandai dengan silang merah pada kolom valid Dukcapil. Kita lihat di sini di Verval PTK lembaga ini contohnya ada data-data yang menjadi data residu NIK-nya. Di sini ada tanda silang merah, maka ini bertanda lembaga PTK tersebut residu di data NIK-nya. Di sini ada daftar nama, jenis PTK-nya, NPSN, sekolah, bentuk. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Nah, penyelesaian residu NIK ini syarat perbaikan identitas. Perbaikan NIK dan identitas PTK harus mengacu pada dokumen kependudukan, yaitu yang bersumber dari data induk kependudukan yang dikelola oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri, seperti kartu keluarga, kartu tanda penduduk, atau akta kelahiran. Selanjutnya, perbaikan identitas harus memenuhi indeks validasi yang ditetapkan. Jadi nanti ini harus memenuhi indeks dari validasi yang sudah ditetapkan. Penyelesaian residu NIK ini tahapan perbaikan identitas. Yang pertama, kita klik fitur perbaikan identitas. Nanti di tampilan beranda di sini, di scroll ke bawah ini ada menu identitas, kemudian ada menu perbaikan identitas. Yang kedua, klik tombol perbaikan pada baris data PTK yang akan diperbaiki. Di sini ada tombol perbaikannya. Yang pertama ini klik fitur perbaikan identitas. Yang kedua, setelah kita mencari daftar PTK yang bermasalah, yang residu, kita pilih di sini menu klik saja perbaikan. Nah, lanjutan tahapan perbaikan identitas. Yang ketiga, data awal yang ditampilkan pada formulir perbaikan bersumber dari Dapodik. Cocokkan setiap atribut data tersebut dengan yang tercatat di dokumen kependudukan. Perbaiki data yang belum valid atau masih kosong atau tidak benar. Kalau NIK-nya masih kosong atau tidak benar, ya diperbaiki. Atribut data yang bisa diperbaiki itu meliputi apa saja? Yang pertama NIK, kemudian nama, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu kandung, dan jenis kelamin. Kalau ada perbaikan, ada kesalahan di poin 3 ini, di NIK, di nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, nama ibu kandung, bisa kita perbaikinya di sini. Selanjutnya, yang poin 4, klik tombol perbaikan data. Jika data perbaikan tidak lolos pemadanan Dukcapil, maka perbaikan data tidak dapat disimpan.
Periksa ulang validitas dokumen ke Dukcapil setempat ke kabupaten kota. Sedangkan jika data perbaikan lolos pemadanan, maka hasil perbaikan data akan otomatis tersimpan. Jadi kalau nanti ketika melakukan perbaikan ini tidak lolos pemadanan, maka tidak bisa tersimpan. Tapi kalau memang sudah padan, nanti perbaikannya dapat tersimpan secara otomatis. Langsung saja kita praktekkan bagaimana caranya. Kita buka ke halaman Verval PTK. Kita langsung login saja ke halaman Verval PTK. Login menggunakan akun operator satuan pendidikan yang sudah pernah kita daftarkan di SDM Pusdatin. Tampilannya seperti ini, saya memberikan contoh. Di sini ada info pembaruan, proses perbaikan identitas dan perekaman PTK baru hanya dapat diakses pada pukul 6 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi kita tutup saja. Selanjutnya di sini saya menggunakan akun operator dari TK Islam Kunang-Kunang karena di sini ada satu data di sini ada satu nama PTK yang nicknya itu residu. Di sini kita bisa kursornya kita arahkan ke sini maka tertulis residu. Dari tadi penjelasan yang sudah saya jelaskan, kita ke menu perbaikan data. Di sini di identitas ada perbaikan identitas. Kita klik saja perbaikan identitas. Nah, maka akan tampil data daftar PTK yang ada di lembaga tersebut. Di sini ada data yang residu, yaitu di data tidak valid dengan data Disdukcapil. Maka kita akan perbaiki nicknya karena nick PTK tersebut dalam proses penginputan awalnya itu ada kesalahan, nicknya menggunakan NIP yang tidak terdata pada Dukcapil atau menggunakan nick atau KTP yang lama. Kita geser saja ke kanan sini, kita ke kanan, kemudian di sini ada menu perbaikan, kita klik perbaikan. Nah, di sini akan ada info kembali. Info NIK dengan keterangan sudah valid dengan data Dukcapil tidak dapat diperbaiki. Jika terjadi perbedaan dalam pengajuan perbaikan identitas, pemilik dapat koordinasi dengan Dukcapil setempat atau jika terjadi kesalahan dapat menghubungi admin pusat melalui ULT. Kita langsung bisa perbaiki di sini. Kalau memang datanya sudah padan, nick yang ini, maka nick di sini sudah terblok atau tidak bisa kita lakukan perbaikan. Tapi kalau nicknya belum padan, itu bisa kita perbaiki. Kita perbaiki saja, kita hapus nick yang salah ini. Kemudian kita inputkan nick yang sesuai dengan KTP atau identitas kartu keluarganya. Kita input saja. Kalau sudah kita ketik nicknya, kita pastikan kembali bahwa nick ini sudah sesuai dengan data atau identitas kartu keluarga maupun KTP-nya. Nah, kemudian kalau namanya memang sudah sama, tempat lahir sudah sesuai, tanggal lahir sudah sesuai, jenis kelaminnya sudah sesuai, nama ibu kandung sudah sesuai, kita hanya memperbaiki nicknya saja, maka kita klik di sini ke klik perbaikan data. Langsung saja kita klik perbaikan data. Masih mutar, kita tunggu saja. Kalau bisa tersimpan artinya datanya padan dengan data Disdukcapil. Seperti penjelasan di awal. Nah, terjadi situs tidak terjangkau, kita coba reload saja. Nah, di sini sudah berhasil perbaikan identitas. Nah, kalau sudah berhasil, maka nama tadi, nama Sumiati yang tadinya datanya residu merah, saat ini sudah berubah menjadi hijau atau valid. Jadi itu cara kita memperbaiki data residu NIK ataupun identitas dari PTK melalui Verval PTK dengan menggunakan akun operator satuan pendidikan.
Demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi yang belum subscribe channel ini, segera di subscribe agar channel ini dapat lebih berkembang kembali. Terima kasih, salam satu data, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.